Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema. Hari ini tema kita adalah tentang mengenal Yesus Kristus. Terambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 29. Saya mengajak saudara untuk boleh merenungkan, membaca terlebih dahulu baik dari ayat yang sudah ditunjuk maupun dari aplikasi Gema sehingga boleh memperoleh gambaran yang lebih jelas. Saya mengajak kita sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang boleh pimpin kami, Tuhan beri kami hari yang baru, biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, beri kami pengertian, pemahaman akan firman Tuhan, dan terlebih lagi biarlah firman-Mu boleh mengubahkan kami, sehingga hidup kami ya Tuhan semakin dekat, semakin mengenal dengan baik akan Yesus Kristus itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, biarlah Tuhan yang pimpin kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Yohanes 8 ayat ke-12 sampai 16 saja. Saya akan bacakan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Demikian pembacaan kita. Nah saudara, salah mengerti tentang Yesus Kristus itu sudah ada sejak dahulu kala sampai sekarang. Salah pengertian ini disebabkan karena memang kita sebagai manusia yang terbatas tidak bisa memahami Dia secara tuntas yang tidak terbatas itu. Bila kita percaya kepada Yesus Kristus, nah barulah kita bisa paham tentang Dia. Yesus Kristus berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Tentu saja, dalam kegelapan itu harus dipahami sebagai sebuah pengertian yang simbolis, ya, bukan literal. Kegelapan itu adalah dosa. Jadi bila kita berjalan mengikuti sang terang dunia, kita pasti tidak akan terjerumus untuk berjalan di dalam kegelapan, melainkan kita akan bisa berjalan di dalam kebenaran sang terang itu. Nah, ajaran Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini tidak mungkin bisa kita mengerti bila kita tidak memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan Yesus berasal dari sorga. Dia bukan berasal dari dunia. Sehingga memang sulit, bahkan tidak mungkin untuk kita bisa mengenal Dia hanya dengan pertimbangan akal kita yang terbatas. Hubungan Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu hanya bisa kita mengerti dengan iman. Ya, tidak bisa hanya dengan akal saja. Nah, sikap kita terhadap orang yang tidak mau membuka hati untuk percaya kepadanya, maka tidak ada gunanya kita berdebat. Kita tidak ada gunanya menjawab pertanyaan, siapakah Yesus? Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Apakah gunanya aku berbicara lagi dengan kamu?" Di pasal 8 ayat 25. Yesus Kristus akan dikenal bila mereka telah meninggikan anak manusia. Di ayat 28. Nah, perkataan meninggikan anak manusia ini memiliki dua kemungkinan arti. Ya, punya dua kemungkinan arti meninggikan anak manusia. Yang pertama, anak manusia yang ditinggikan itu bisa menunjukkan kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Nah, kalau kita melihat di dalam kisah ketika Yesus disalib dan Dia mati, di dalam Matius 27, kita melihat ada respon seorang kepala pasukan ketika melihat Yesus wafat. Dia menyatakan bahwa
sungguh dia ini adalah Allah. Kedua, anak manusia yang ditinggikan itu bisa juga menunjuk kepada perubahan sikap terhadap Tuhan Yesus. Perubahan sikap yang bagaimana? Perubahan sikap yaitu saat kita bersedia untuk memuliakan Yesus Kristus, saat itulah baru kita bisa mengenal Dia. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara secara pribadi. Siapakah Yesus Kristus menurut pendapat saudara? Bila saudara belum bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin hal itu berarti bahwa saudara belum benar-benar mempercayai Dia dan memuliakan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pengenalan kita akan Yesus Kristus bergantung kepada pemahaman kita tentang firman Allah yang tertulis, lalu diperkuat oleh pengalaman hidup kita pribadi. Nah, apakah saudara sudah memiliki terang dalam hidup saudara yang membuat saudara bisa berjalan di dalam kebenaran Allah? Bila saudara sudah memiliki terang hidup itu, apakah saudara sudah menjadi terang bagi orang-orang di sekitar saudara? Biarlah ini menjadi perenungan, pengingat untuk kita, untuk menjadi terang itu, dan untuk terus bersandar pada terang itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang memang tidak bisa kami pahami dengan pikiran kami yang terbatas. Tetapi dengan iman kami boleh yakin dan percaya. Dan dengan iman hidup kami boleh diubahkan. Menjadi terang juga bagaimana kami mengikuti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah peringatan ini membuat kami terus ya Tuhan berjalan, berusaha untuk senantiasa mengikuti pandu-Mu ya Tuhan, terang kami dan menjadi terang yang menjadi berkat untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami, biarlah Tuhan yang jaga, pimpin, pelihara kami sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.